Salam damai sejahtera, teman-teman semua. Sahabatku sekalian, dimanapun berada, semoga Tuhan Yesus selalu menolong dan melindungi kita semua. Kembali jumpa lagi dengan saya, Demio Fua, di channel Benteng Iman Kristen. Sangat luar biasa teman-teman, di layar depan ini adalah seorang mualaf, yaitu pendatang baru, sedang membangun citra dirinya, kepercayaan dirinya, dan saat ini ia sedang ngetren dan menjadi viral di beberapa platform media sosial dan di YouTube. Bahkan video ini saya dapatkan dari Ngaji Cerdas. Di sini, teman-teman, ia sedang membangun cerita bebas dan sedang membangun cerita hoax kepada semua orang dengan meyakinkan dirinya bahwa kitab suci yang dipegang ini adalah Injil palsu atau Alkitab palsu, teman-teman. Sangat luar biasa. Ini Jamie Mama dengan percaya diri karena memang ia sudah menjadi narasumber di mana-mana, saudaraku. Nah, teman-teman, saya tidak akan panjang lebar. Coba langsung aja kita simak videonya supaya kita paham dan kita mengerti tentang apa yang dibahas oleh Jimmy Mama atau mualaf botol dalam video ini. Ini Roh Kudus melarang. Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Mana Sekali lebih lagi, hebat, Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Indonesia ini kan masuk Asia ini. ya, Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli. Karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Roh Yesus pun tidak mengizinkan ini. Tidak mengizinkan Injil ini masuk ke Asia. Tunjukkan ke saya satu ayat bahwa Yesus itu beragama Kristen. Tolong tunjukkan ke saya satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah membangun gereja atau Yesus pernah masuk ke gereja. oke teman-teman semua, itulah merupakan pembahasan dari Jimmy Mama dengan percaya diri mengatakan demikian. Dan di sini saya akan membantah beberapa pernyataan beliau ini yang mengatakan bahwa Roh Kudus melarang Injil masuk ke Asia, berarti Roh Kudus tidak mengizinkan Injil masuk ke Indonesia. Saudara Jimmy Mama ini sedang mengarang cerita bebas. Kalau Roh Kudus tidak mengizinkan Injil masuk ke Indonesia ataupun ke Asia, maka tidak ada satupun umat Kristen ada di Indonesia. Ya, itu yang pertama. Teman-teman bisa melihat sendiri saja pernyataan mualaf botol ini yang sedang mengarang cerita. Kalau Roh Kudus tidak mengizinkan Injil masuk ke Indonesia, maka tidak ada umat Kristen di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan bahwa ini adalah Injil palsu. Injil yang dipegang ini adalah Injil palsu, teman-teman. Ya, ini ya. Ini Alkitabnya. Saya ada, ini Alkitab terjemahan baru yang sekarang. Dan ini adalah 100% firman Allah yang tertuang di dalamnya. Ya, ini adalah 100% firman Allah yang dikatakan oleh Jimmy Mama bahwa ini adalah Injil palsu. Saya sependapat dengan teman-teman semua, para sahabat semua, ataupun para saudara-saudara muslim, ya, di mana Injil dan Al-Quran itu sepakat bahwa Yesus adalah hakim yang agung, hakim yang adil, yang akan datang pada akhir zaman atau pada akhirat untuk menghakimi semua umat manusia. Kalau kita mengikuti pedoman ataupun pengajaran daripada apologetik Muslim, mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan mati di atas kayu salib, tetapi diserupakan. Jadi Yesus itu diangkat hidup-hidup oleh Allah SWT, dan saat ini berarti dia ada di surga dan akan datang pada dunia akhirat atau akhir zaman untuk menghakimi semua manusia. Ini sepakat kita ya. Jadi kalau Yesus ada di surga berarti dia adalah penguasa tunggal di bumi dan di surga. Itu yang pertama harus diyakinkan dulu. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Jadi Jimmy Mama ini sedang ngarang bebas sebuah ayat kitab suci Alkitab ataupun kitab Injil yang sedang dipegang
Sesungguhnya ia harus meyakini dan beriman kepadanya, tetapi ia sudah mengatakan ini Injil palsu. Oke teman-teman, berikutnya ia mengatakan bahwa agama Kristen itu ada agama pembodohan yang akan menjerumuskan semua orang masuk neraka. Nah, ini adalah suatu penghinaan atau suatu ejekan terhadap kekristenan ataupun agama Kristen. Dari mana ia tahu bahwa ini agama Kristen? Dia sendiri juga sedang membangun suatu kebohongan, suatu mengarang cerita palsu bahwa Roh Kudus. Bukankah ia telah pindah menjadi Kristen atau Islam menjadi seorang mualaf, tetapi ia masih saja membahas Roh Kudus. Berarti dia ini adalah orang yang kepenuhan Roh Kudus ataupun orang yang paham Roh Kudus, sehingga ia dengan yakin mengatakan bahwa Roh Kudus melarang Injil masuk ke Indonesia. Ini adalah suatu kebohongan. Jamie Mama, karena ia semakin diundang menjadi narasumber di mana-mana dengan percaya diri, ia semakin menjadi-jadi mengupas dan membuka aibnya sendiri ataupun kebohongannya kepada publik, teman-teman. Ya, oke teman-teman, saya percaya bahwa teman-teman juga punya pemahaman ataupun ingin menjawab terkait dengan pertanyaan Jamie Mama. Ia bertanya bahwa tunjukkan kepada saya satu ayat Yesus mengatakan aku adalah orang Kristen. Atau tunjukkan kepadanya satu ayat Yesus pernah membangun atau mendirikan gereja ataupun Yesus pernah masuk ke dalam gereja. Di sini saya akan menjawab secara singkat saja bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membangun gereja. Yesus juga tidak pernah mengatakan dirinya adalah aku adalah umat Kristen. Umat Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan 100%, Allah 100%. Jadi tidak bisa dibantah lagi oleh argumen apapun. Karena Alkitab dan Al-Quran sepakat bahwa Yesus akan datang pada dunia akhirat pada akhir zaman menjadi hakim yang agung. Teman-teman, jika ada orang yang berkata bahwa ia pernah naik turun ke surga dan saat ini dia ada di surga, maka itu adalah penghinaan terhadap Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Ya, jadi Yesus adalah satu-satunya Allah yang akan datang untuk menghakimi semua umat manusia. Dan kita harus yakin dan percaya itu. Jadi teman-teman kalau mengikuti logika gaya bicara dari Jimmy Mamah ini, memang dia adalah ciri-ciri orang yang sedang membangun citra diri, apalagi dia sedang menjadi narasumber di mana-mana. Kita melihat saja ini adalah sebuah pembohongan atau sebuah kebencian terhadap Kristen. Teman-teman semua, itu saja videonya, dan jika video ini sangat memberkati, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.